Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan membedah makalah dengan judul memahami komunikasi sebagai ilmu yang akan dipaparkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya yang kali ini akan mempresentasikan makalah ilmu komunikasi dengan judul memahami komunikasi sebagai ilmu. Sebelumnya, pastinya kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian ilmu komunikasi secara umum, yaitu komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan kirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Definisi dalam perspektif ilmu yaitu kajian sistematis tentang proses komunikasi dan analisis terhadap berbagai aspek komunikasi, mulai dari produksi, transmisi, hingga efek pesan. Nah, di sini kita akan bahas apa itu perbedaan komunikasi sehari-hari dan komunikasi sebagai ilmu. Komunikasi sehari-hari bersifat spontan dan informal, beragam bentuk, bertujuan praktis sebagai berbagi informasi, membangun hubungan atau menyelesaikan masalah sehari-hari, dan tidak terstruktur, yaitu tidak mengikuti aturan atau teori komunikasi yang berlaku. Sementara komunikasi sebagai ilmu, yaitu sistematis dan terstruktur, menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari proses komunikasi, fokus kepada teori, mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan fenomena komunikasi. Seterusnya, multidisiplin menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan linguistik. Selanjutnya, tujuan menganalisis komunikasi untuk memahami efek, pengaruh, dan konteksnya. Dan komunikasi sebagai ilmu bersifat sistematis, objektif, dan menggunakan metode ilmiah. Nah, di sini juga ada beberapa karakteristik ilmu komunikasi. Yang pertama yaitu interdisiplin. Ada juga proses, simbolis, tujuan, konseptual, berubah, dan konsepsional. Saya akan bahas satu tentang proses komunikasi oleh Hoffman, Janis, dan Kelly 1953. Komunikasi bukan sekedar peristiwa tunggal, melainkan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Proses komunikasi melibatkan berbagai elemen seperti sumber pesan, saluran penerima, umpan balik, dan konteks. Selanjutnya yaitu ada beberapa teori-teori komunikasi. Yang paling terkenal yaitu teori Sennett-Weaver. Model komunikasi Sennett-Weaver yang juga dikenal sebagai model matematika komunikasi adalah salah satu model komunikasi paling awal dan paling berpengaruh. Model ini awalnya dikembangkan untuk memahami proses komunikasi dalam sistem telekomunikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, model ini telah diterapkan secara luas dalam berbagai bidang komunikasi, termasuk komunikasi interpersonal, massa, dan organisasi. Nah, peran model Sennett-Weaver dalam memahami komunikasi sebagai ilmu yaitu memberikan sumbangan yang signifikan dalam memahami komunikasi sebagai sebuah ilmu dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, fokus pada progres. Model ini menyoroti proses komunikasi secara sistematis dari sumber hingga tujuan, memungkinkan kita untuk menganalisis setiap tahap dalam komunikasi. Yang kedua, konseptualisasi noise. Model ini memperkenalkan konsep noise yang membantu kita memahami bagaimana gangguan dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Selanjutnya, dasar untuk model lain. Model Sennett-Weaver menjadi dasar bagi pengembangan model komunikasi lainnya yang lebih kompleks dan komprehensif. Terakhir, penerapan dalam teknologi. Model ini telah menjadi landasan bagi pengembangan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, dan internet. Selanjutnya yaitu ada teori interaksional, yaitu membangun makna melalui interaksi. Konsep dasar dari teori ini yaitu simbol. Simbol adalah segala sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain dalam interaksi sosial. Simbol bisa berupa kata-kata, gestur, objek, atau bahkan situasi. Yang kedua yaitu makna, dan yang terakhir interaksi. Interaksi sosial adalah proses di mana individu saling bertukar simbol dan menafsirkan makna di baliknya.
tokoh utama dari teori interaksional yaitu George Herbert Mead, dikenal sebagai bapak pendiri teori ini. Mead menekankan pentingnya peran the self atau diri dalam interaksi sosial. Selanjutnya Herbert Blumer mengembangkan lebih lanjut pemikiran Mead dan merumuskan 3 premis dasar teori interaksional simbolik. Penerapan teori ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk sosiologi, psikologi sosial, komunikasi, dan antropologi. Beberapa contoh kedepannya adalah yaitu analisis interaksi sehari-hari. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana orang berinteraksi dalam berbagai situasi seperti dalam keluarga, tempat kerja, atau komunitas. Contohnya yaitu negosiasi bisnis. Cara melakukan negosiasi bisnis di setiap budaya berbeda-beda. Beberapa budaya lebih mengutamakan hubungan interpersonal, sementara budaya lain lebih fokus pada hasil negosiasi. Selanjutnya yaitu teori konstruktivis, membangun pengetahuan sendiri. Teori konstruktivis adalah sebuah pandangan dalam pembelajaran yang menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar transfer informasi dari guru ke siswa, melainkan dibangun secara aktif oleh siswa sendiri. Dalam teori ini, siswa tidak dianggap sebagai wadah kosong yang perlu diisi dengan informasi, melainkan sebagai pembelajar yang aktif terlibat dalam proses konstruksi pengetahuan. Proses dasar teori konstruktivisme yaitu pengetahuan tidak statis, pembelajaran aktif, dan peran sosial. Terdapat 2 jenis konstruktivisme yang sering dibahas, yaitu yang pertama konstruktivisme individual atau Piaget. Jean Piaget adalah tokoh utama dalam konstruktivisme individual. Menurut Piaget, anak-anak membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan fisik. Yang kedua, konstruktivisme sosial atau Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan peran sosial dalam konstruksi pengetahuan. Menurut Vygotsky, pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Konsep penting dalam teori Vygotsky adalah zone of proximal development atau ZPD, yaitu jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa sendiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, sehingga mereka dapat membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu cabang-cabang ilmu komunikasi. Cabang-cabang ilmu komunikasi di sini ada beberapa. Yang pertama komunikasi interpersonal, kedua komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi politik, dan komunikasi antar budaya. Selanjutnya yaitu metode penelitian dalam ilmu komunikasi. Terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode gabungan. Yaitu penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Contohnya, penelitian yang dimulai dengan survei kuantitatif untuk mengidentifikasi tren umum, lalu dilanjutkan dengan wawancara dalam memahami alasan dibalik temuan survei. Selanjutnya yaitu aplikasi ilmu komunikasi dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu di dunia bisnis. Banyak sekali yang bisa dilakukan dari ilmu komunikasi. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama dalam bentuk di dunia bisnis atau pemasaran dan periklanan. Yang kedua manajemen hubungan pelanggan. Yang ketiga komunikasi internal. Untuk pemasaran dan periklanan yang pertama yaitu salah satunya yaitu branding, membangun identitas merek yang kuat dan konsisten melalui berbagai saluran komunikasi. Selanjutnya digital marketing, memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau target audiens. Contoh penerapan konkretnya yaitu perusahaan startup menggunakan media sosial untuk membangun brand awareness dan komunitas pengguna. Dan perusahaan konsultan menyusun proposal bisnis yang persuasif untuk memenangkan vendor. Selanjutnya yaitu aplikasi ilmu komunikasi dalam media
juga yang pastinya untuk hiburan. Dampak komunikasi dalam media massa pada masyarakat yaitu ada dua, dampak positif dan negatif. Yang pertama dampak positif yaitu peningkatan kesadaran, demokratisasi informasi, perubahan sosial dan hiburan dan rekreasi. Sementara untuk dampak negatifnya yaitu manipulasi opini, stereotip, informasi yang salah, serta ketergantungan, yaitu terlalu banyak mengonsumsi media massa dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi interaksi sosial secara langsung. Demikianlah pemaparan materi mengenai teknologi komunikasi sebagai itu. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang bertanya. Silakan. Izin bertanya, mengapa komunikasi dianggap sebagai ilmu? Pertanyaan singkat. Langsung untuk pertanyaan kedua, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Saya rasa satu pertanyaan lagi. Masih ada cuma satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, itu tadi kan disebutkan metode penelitian. Ada kualitatif sama kuantitatif. Terus juga sebutkan menggabungkan keduanya untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Itu bisa dijelaskan. Itu pertanyaan. Boleh tak? Dari pertanyaan Pertama tadi, mengapa komunikasi disebut sebagai ilmu? Pertama dari saya, mengapa komunikasi dianggap sebagai ilmu, yaitu karena mempelajari proses, teori dan metode penyampaian pesan secara sistematis serta melibatkan penelitian ilmiah untuk memahami cara komunikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa teori, metode juga. Jadi kita tidak hanya belajar caranya berbicara atau berbahasa kepada sesama, tapi banyak yang kita pelajari di ilmu komunikasi. Baik, pertanyaan kedua, menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Sebenarnya dalam penelitian dalam ilmu komunikasi ada dua biasanya yang dipakai, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dijelasin aja ya satu-satu. Metode kuantitatif yaitu menggunakan data numerik, analisis statistik dan generalisasi untuk menguji hipotesis dengan teknik yaitu survei, eksperimen, analisis konten kualitatif. Contohnya seperti penelitian tentang efektivitas iklan terhadap keputusan kemudian, lalu media sosial terhadap opini publik, atau korelasi antara frekuensi menonton televisi dengan tingkat agresivitas. Nah, yang kedua yaitu metode kualitatif menggunakan data non-numerik seperti teks, gambar, atau video untuk memahami makna dan pengalaman subjek penelitian dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis diskursus, dan studi kasus. Dengan contoh penelitian tentang makna simbol dalam iklan, pengalaman pengguna media sosial, atau konstruksi identitas melalui komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu menggabungkan dua metode tersebut. Mungkin ini untuk yang lebih gimana ya? Kan tergantung penelitinya nih mau menggunakan metode yang mana. Untuk metode gabungan yaitu mix method, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, dengan contoh penelitian ini dimulai dengan survei kuantitatif untuk mengidentifikasi tren umum, lalu dilanjutkan dengan wawancara dalam untuk memahami alasan dibalik temuan survei. Jadi memakai keduanya supaya lebih penelitian itu lebih detail lagi. Saya rasa cukup jawabannya, semoga dapat dipahami. Demikianlah presentasi yang kali ini. Dengan kesimpulan, poin-poin penting yang dibahas dalam makalah ini yaitu definisi komunikasi secara umum dan secara keilmuan. Teori komunikasi yang disoroti di sini adalah teori Shannon-Weber, kemudian cabang-cabang komunikasi yang telah disebutkan seperti satu tadi, kemudian metode penelitian ada dua yang dibahas tadi, dan selanjutnya aplikasi komunikasi. Kemudian
presentasi hari ini. Terima kasih kepada Mbak Eni yang telah memaparkan materi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya sebagai moderator menutup presentasi